Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Maritasari dengan NIM 2102111000144. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai telaah pustaka. Apa sih definisi dari telaah pustaka? Telaah pustaka biasa disebut dengan kajian pustaka, yang dimana menurut Nazir, kajian pustaka adalah suatu studi literatur yang artinya mencari sumber data dari bahan sekunder yang berfungsi untuk menunjang penelitian. Selain itu juga digunakan untuk meninjau sejauh mana ilmu yang berkaitan dengan penelitian berkembang serta sejauh mana kesimpulan pernah dibuat. Tujuan dari telaah pustaka sendiri yaitu untuk mengetahui perbedaan penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiasi. Adapun proses telaah teori, yang pertama yaitu mencatat teori yang akan dicari. Peneliti dapat mencatat semua informasi serta data relevan dalam literatur, pustaka, teori, serta konsep yang peneliti jadikan rujukan. Pencatatan dilakukan sebagai pemetaan poin-poin penting dalam sumber yang peneliti rujuk. Pemetaan poin-poin penting ini akan sangat memudahkan peneliti nantinya dalam melakukan penulisan secara keseluruhan dan menjaga penulisan tinjauan pustaka agar tidak melebar. Yang kedua yaitu melakukan ikhtisar referensi. Setelah menuliskan poin-poin penting, peneliti dapat memulai memahami intisari atau makna dari secara lebih mendalam melalui langkah ini. Pada tahap ini, peneliti sudah mulai melakukan kegiatan meringkas serta mengutip sumber. Yang ketiga yaitu proses sintesis dan membandingkan. Melalui tahap ini, peneliti mulai akan menyatukan dan membandingkan seluruh bacaan atau literatur yang peneliti rujuk dan mengklarifikasi ke dalam topik yang relevan. Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan analisa secara umum yang berarti memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil. Analisa umum dilakukan untuk menunjukkan hubungan yang jelas antara bagian-bagian tersebut. Yang terakhir yaitu analisis terhadap referensi. Setelah melakukan analisa umum, peneliti akan melakukan evaluasi pustaka atau bacaan secara lebih kritis. Pada tahapan ini, kalian harus menjelaskan gap atau celah yang ada antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti buat. Selanjutnya, definisi dari telaah empiris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, empiris adalah kajian yang berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan sekaligus pengamatan yang telah dilakukan. Maka penelitian empiris merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris. Bukti empiris inilah sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Adapun proses dari telaah empiris, yang pertama yaitu observasi. Ialah proses pengamatan terhadap suatu fenomena dan penyelidikan tentang penyebabnya. Selanjutnya ada induksi, menjadi perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum untuk fenomena tersebut. Selanjutnya ada deduksi. Deduksi ialah perumusan eksperimen yang akan menguji hipotesis, yaitu mengkonfirmasikannya jika benar dan menyangkalnya jika salah. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian menjadi prosedur di mana hipotesis penelitian diuji dan jenis data penelitian dikumpulkan. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi menjadi tahapan interpretasi data dan perumusan teori melalui argumen abduktif yang menjadikan hasil eksperimen sebagai penjelasan paling masuk akal untuk fenomena tersebut. Selanjutnya ada kerangka berpikir atau konseptual. Menurut Sugiono, mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang digunakan sebagai landasan teori yang terkait dengan faktor-faktor dalam penelitian. Menurutnya, suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir agar bisa menjelaskan secara teoritis dan dapat menjelaskan alasan adanya hubungan antara variabel tersebut. Selanjutnya ada hipotesis. Menurut Margono, hipotesis berasal dari kata hypo dan tesis. Hypo adalah kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat.
Jadi, hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih kurang atau sementara. Menurutnya, hipotesis adalah kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Adapun jenis-jenis hipotesis yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif, hipotesis statistik, dan hipotesis alternatif. Untuk hipotesis deskriptif sendiri berisi tentang dugaan-dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Untuk hipotesis komparatif berisi dugaan sementara yang menjadi perbandingan antara dua variabel penelitian. Untuk hipotesis asosiatif berisi dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Untuk hipotesis statistik memberikan pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Dan untuk hipotesis alternatif menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi, hipotesis ini juga bisa diartikan adanya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun cara menyusun hipotesis, yang pertama yaitu membuat hipotesis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Dalam tahap ini, pastikan sudah ada rumusan masalah penelitian terlebih dahulu sebelum mengotak-atik hipotesis. Dengan kata lain, pertama kali harus sudah menentukan masalahnya apa. Yang kedua yaitu hipotesis pendahuluan. Barangkali ada yang bertanya kenapa disebut hipotesis pendahuluan. Jadi hipotesis pendahuluan adalah hipotesis yang sifatnya eksplisit yang hanya digunakan untuk uji coba. Yang ketiga, mengumpulkan data. Selanjutnya adalah mengumpulkan data dan fakta. Dari sekian banyak data yang diperoleh, ambil data yang relevan dan selaras dengan penelitian yang kita angkat. Yang keempat, ada pengolahan hipotesis. Langkah ini yaitu mengolah data dan fakta tersebut menjadi satu kesatuan. Dan yang terakhir, uji hipotesis. Barulah dilakukan uji hipotesis. Dari pengujian inilah nantinya kita akan mengetahui hasil yang sebenarnya. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan hipotesis adalah hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Sekian pembahasan mengenai telaah pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.